Oke, baik, alhamdulillah. Jadi begitu teman-teman, memang tadi banyak detail-detail, banyak istilah-istilah yang dibahas ya. Namun jangan khawatir miss ataupun ketinggalan karena nanti teman-teman bisa coba replay lagi pelan-pelan dari videonya, bisa dipelajari dan lebih baiknya biar nempel itu diuji cobakan langsung. Nah, sekarang kita akan coba tampung lagi pertanyaan dari teman-teman. Boleh soal branding, boleh juga soal Facebook. Itu kami persilakan kalau memang bisa diketik di sini nggak apa-apa, mau lewat Slido juga nggak apa-apa. Oke, kami tunggu sekitar 2-3 menit untuk teman-teman memberikan pertanyaan ya. Silakan. Mungkin sedikit sudah ada yang dari Bu Oktarika ya, Oktarika ke Kang Afif ini mungkin. Izin bertanya ini dari Bu Oktarika. Izin tanya, apa bedanya kita beriklan di Facebook Ads dengan menggunakan rekening pribadi dalam kurung via transfer bank dan dengan menggunakan visa dari akun bisnis Facebook? Nah, ini betul pertanyaan juga teknis juga ini. Ini kira-kira bisa dielaborasi kah langsung Kang Afif? Oke. Sebenarnya sih sama saja ya, no problem gitu. Mau visa mau itu sama saja. Nah, bedanya apa? Bedanya gini, kalau transfer itu sifatnya top up. Jadi kita transfer dulu ya gitu. Kemudian sudah baru nanti iklannya akan berjalan ya. Nah, kalau visa atau kredit itu enggak, iklan kita jalan dulu baru di ujungnya itu ditagih ya gitu. Itu perbedaannya. Nah, apa plus minusnya? Plus minusnya adalah gini. Sebenarnya kan kalau pakai kredit, apakah nanti takutnya berlebihan? Facebook akan men-charge-nya berlebihan banget? Jawabannya enggak. Ya, itu Facebook akan benar-benar sesuai dengan yang kita maui. Ya, bahkan Facebook tuh kalau ada tiba-tiba, misalnya ada algoritmanya gimana ya, kelebihan Rp200, Rp150 atau berapa, semua itu dibalikan ke kita. Ya gitu. Jadi benar-benar sesuai yang kita ini. Nah, kelebihannya adalah kalau yang Facebook, yang kredit itu adalah kelebihannya kita nggak perlu lagi ngurus keuangan, nggak perlu lagi transfer, nggak perlu top up. Ya udah aja berjalan seperti itu. Ketika kita nggak ngiklan, mereka nggak akan nge-charge kok, gitu. Ya itu ada di sini. Nah, kemudian kalau yang top up, ya kelebihannya apa? Kelebihannya ya kita benar-benar bisa, mungkin beberapa di antara Anda ada yang yang nggak mau kredit misalnya, ya gitu. Wah ini takutnya riba atau apa? Ya ini mungkin lebih aman dan juga enaknya lebih bisa diatur lah gitu ya, bayar, jadi nggak ada utang, nggak ada perasaan utang gitu kan. Udah dialokasikan ya sudah gitu. Nah itu paling perbedaannya gitu kan. Kalau misalnya saya mau beriklan 300.000 ya, 300.000 kemudian top up. Nah ini kekurangannya kalau top up nih, kalau kita transfer kita udah menargetkan 300.000 tapi misalnya baru 150.000, produk kita udah habis atau kelas udah penuh, mau di stop tuh ya gitu. Nah 150.000-nya bisa balik lagi nggak bisa gitu, nggak bisa, jadi akan tetap di sana ya gitu. Itu kekurangannya. Tapi bisa dipakai lagi nggak? Bisa ya, tetap aja saldo kita di sana untuk iklan berikutnya. Nah kalau pakai kredit ya tadi ya, jadi kalau misalnya dia sesuai dengannya kita, karena kalau cuma 150.000 ya udah 150.000 aja gitu ya perbedaannya. Nah, baik. Ini kita kebetulan Bang Gupta akan mohon dimengerti bahwa beliau juga sangat sibuk ya. Jadi jam 4-nya lagi kok. Masih ada ya. Maksud saya sih tadi saya ingin minta Bang Gupta untuk bisa memberikan semacam closing statement lah akan materi yang Bang Gupta berikan tadi hari ini, supaya nanti kalau memang Bang Gupta sudah harus menghadiri Zoom di lokasi yang lain lagi, kami persilakan. Nah, nanti juga bisa. Oke, boleh. Tanya dulu tadi, ada yang nanya berapa lama kita belajar atau meriset buat membuat DNA brand? Sebenarnya it really depends on kemampuan masing-masing sih sebenarnya, seperti kayak gimana gitu kan ya. Ada beberapa perusahaan yang memang punya kemampuan untuk melakukan survei market yang cukup komprehensif dan bisa membuatnya dalam waktu sebulan. Tapi ada juga yang perlu sampai 6 bulan bahkan sampai setahun untuk mempertajam bisnis modelnya. Jadi it really depends on kebutuhan dan kemampuan kita gitu. Nah, kalau memang kita terdesak untuk segera meroll out bisnis ini, ada cara-cara yang sebenarnya sederhana untuk
membuat brand DNA gitu kan ya. Ya kemarin kan mungkin Mbak yang bertanya sudah ikut kelas kita sebelumnya, bagaimana step-stepnya membangun brand DNA gitu kan ya. Pertama, mesti dulu tuh refleksi ke diri sendiri, kita mau ngapain, seperti apa bisnisnya, kemudian apa yang pengen kita berikan gitu kan ya. Kemudian kita cari dulu ke market, kita kolaborasikan ke market, kita calibrate ke market, apakah apa yang kita pingin itu sesuai dengan apa yang market pingin. Nah, ini caranya survei market gitu kan, bisa lewat Instagram, bisa lewat survei, bisa lewat apapun itulah. Nah, jadi memang kalau kita ngomongin waktu, ini sangat relatif dari kemampuan dan resources. Tapi jangan pernah ngelewatin proses ini gitu. Jadi please disesuaikan dengan kemampuan, tapi jangan pernah berkompromi untuk menghilangkan proses ini, karena ini adalah awal kita membuat sebuah bisnis plan yang solid. Kalau enggak, kita akan jauh lebih mahal nantinya. Seringkali saya dan Primo harus ngebantu klien yang lupa menerapkan fase ini, sehingga di ujungnya mereka salah dan kemudian harus ngulang lagi, dan itu cost-nya jauh lebih besar gitu. Jadi ya mending mulai dari awal, tapi meskipun nggak terlalu komprehensif, tapi yang penting dikerjain aja gitu sih. Oke, baik, makasih banyak Bang Uta. Mungkin kalau kita lihat dari Zoom Group Chat, alokasi pertanyaan yang untuk branding mungkin belum ada yang baru. Sudah ada juga beberapa pertanyaan untuk Kang Afif. Jadi ini kami serahkanlah kepada Bang Gupta, akan di closing statement kah untuk bisa menepati jadwalnya gitu. Nggak ada closing statement. Nggak ada. Karena kita juga masih punya WhatsApp group nanti abis ini kan ya, jadi teman-teman masih terus bertanya ke saya juga. Tapi nyuwun sewu, karena jam 4 saya ada kelas lagi, jadi monggo kalau ada. Biasanya nih pertanyaan tuh baru muncul ketika kita selesai kelas terus baru kepikiran gitu kan ya. Jadi ya untungnya ada WhatsApp group sehingga teman-teman masih bisa bertanya. Jadi terima kasih yang sudah ikutan sore ini, dan semoga sesi yang singkat bisa bermanfaat buat teman-teman. Thank you semuanya. Thank you Mas Afif, Ain. Sama. Mas Reza, semuanya. Bye-bye. Baik, terima kasih. Bye-bye, Terima kasih Bang Gupta. Sampai ketemu di grup. Ya baik, kita masih ada waktu sekitar 10-15 menitan lah ya. Karena kan tinggal Kang Afif seorang ini. Nah, jadi kami ingin meneruskan lanjutan dari Zoom Group Chat kita, pertanyaan yang udah masuk. Selanjutnya ini memang dari Game Avia Group. Ya, pertanyaan kurang lebih, Kang Afif, saya mau tanya jam posting yang tepat untuk promosi itu adalah di jam berapa? Demikian. Kemudian ada lagi satu pertanyaan selanjutnya ya. Izin tanya Kang Afif, minta tipsnya dong agar iklan bisa mengiklan dengan terus-menerus, tidak mut-mutan. Ya, ini mungkin ada unsur ini juga ya, semangat hati juga ya. Dengan kondisi yang kita full kegiatan agar kita bisa terus posting. Terima kasih Kang Afif. Mungkin ada dua ini dulu Kang Afif. Ya, bagus pertanyaannya ya gitu. Jadi yang pertama tadi tentang jam promosi ya gitu. Nah, karena kita itu menggunakan iklan ya gitu, menggunakan Facebook Ads temanya di situ, maka sebenarnya kita bisa meminta Facebooknya itu defaultnya itu adalah 24 jam dia akan mengiklan ya, 24 jam terus menerus seperti itu gitu. Dan itu biarin aja ya gitu, silakan aja gitu. Tapi kalau misalnya Anda mau lebih menseleksi lagi, kan nanti kita di yang pertemuan berikutnya saya akan menunjukkan tentang cara nyeting jam di iklannya itu. Nah, tapi kalau misalnya Anda mau yang saya mah cuman maunya ngiklannya dari jam 6 sore sampai jam 9 malam aja misalnya. Ya gitu. Bisa disetting di situ. Ya gitu. Atau misalnya mau dari pagi orang bangun tidur jam 5 pagi sampai jam 10 malam aja. Jadi pas malam itu iklan saya nggak mau muncul, itu bisa disetting ya. Cuman kalau menjawab pertanyaan ini karena membahasnya tentang Facebook Ads ya, kita mengiklan ke dia, saran saya sih dibiarin aja ya gitu. Nanti Facebook akan memberikan informasi ke kita, ternyata yang paling banyak itu di jam berapa ya. Karena apa? Untuk jam promosi itu seperti yang di pertemuan sebelumnya saya sampaikan, itu ada dua jawaban. Satu adalah jawaban generik. Jawaban generik itu jawaban yang umum
ya, yaitu kapan paling bagus kita posting ya, kapan kita promosi. Kalau misalnya manual itu adalah jam-jam ketika orang istirahat atau ketika lagi dalam perjalanan. Misal jam pergi kantor ya, di travel gitu, berarti jam 7 pagi. Ketika makan siang jam 12 siang ya, kemudian sore pulang kantor, dan malam ya, jam 7 malam ke atas. Cuman memang dari 4 ini yang paling bagus, yang paling tinggi rate-nya itu adalah yang malam ya, jam 7 ke atas itu tinggi banget. Tapi memang saingan pun akan banyak di situ ya. Nah, itu kalau manual. Tapi karena ads ya, kita berbayar, itu silakan 24 jam. Itu jawabannya. Nah, kalau misalnya jawaban yang kedua ya, tadi ya masih yang kalau kita posting manual, yaitu sebenarnya waktu yang paling pas. Kalau tadi kan jawaban general jam segitu. Yang paling pas itu adalah sesuai dengan uji coba masing-masing. Mau tidak mau eksperimen. Kami menduga waktu paling rame itu adalah hari Sabtu. Ya, hari Sabtu di niche-nya kami nih ya, di niche-nya kami. Sabtu karena orang lagi libur gitu. Nggak taunya enggak, malah hari Rabu paling tinggi ya gitu. Kita juga bingung. Rabu siang ternyata paling tinggi ya gitu. Jadi ya udah, kalau pas mau posting yang beriklan kita di jam segitu gitu. Itu baru taunya dari mana? Dari ini masing-masing gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari siapa barusan? Yang mood deh, yang mood. Nah, ini Mbak Syifa ya gitu. Ya, minta tolong dong gitu tipsnya bagaimana untuk iklan supaya terus-menerus, karena kadang-kadang mood-moodan. Nah, jawabannya sama seperti sebelumnya, tapi ada perbedaannya. Persamaannya adalah kayak gini. Kalau beriklan ya, menggunakan ads itu kita cukup bikinnya 1 kali aja. Ya, cukup 1 kali. Contoh ya, misalnya nih ya, saya tunjukkan. Yang kampanyenya grafologi misalnya. Oke. Saya share screen ya. Oke. Nah, kelihatan? Nah, lihat di sini ya, ini LLK e-course 7 hari ini dari Agustus 2018. Sampai sekarang jalan terus, ya kan gitu. Lihat, saya cuma nyetingnya 1 kali, sudah ya berjalan terus menerus, ya gitu. Ini jangkauannya, ini waktu itu sempat di stop dulu, ya kemudian baru diaktifkan lagi. Itu adalah ini, ya ini 7 hari terakhir nih. Saya coba lifetime ya, lifetime sepanjang masa. Nih, lihatin. Untuk yang ini, kelihatan nggak? Share screen udah ya, share screen udah. Nah, saya setting 2018 sampai saat ini saya membelanjakan 6 juta. Ya, 400 untuk iklan ini, karena seharinya saya mengiklankan Rp15.000. Ya, Rp15.000, hasilnya Rp10.000, ya jangkauannya segini. Impresi itu muncul ya, kemunculannya sama Facebook dimunculkan 1.100.000 kali ya, dengan saya bayar segitu, menjangkau 410.000 orang, berarti ada 1 orang yang mendapat 2 atau 3 kali iklannya. Kemudian hasilnya tayangan itu adalah yang masuk ke website saya itu 10.000 orang, ya hampir 11.000 orang. Ya, ini gede banget nih. Karena apa? Kalau kita ngelihat biaya per orang konversinya itu Rp500. Ya, jadi untuk mendapatkan email mereka itu kurang lebih Rp500 ya rata-ratanya. Gitu. Nah, ini adalah data ini. Tapi kalau Anda ngikutin yang tadi ya, yang tar ya, saya tunjukkan dulu yang slide. Nah, kalau Anda yang ini ya, yang postingan kemudian dikirim untuk engage ya, engage atau kontak, itu harganya akan murah banget. Akan Rp70, Rp27 gitu. Lihat ini, saya iklan Rp300.000 ya. Itu hasilnya interaksinya sampai 11.000. Ya gitu. Jadi lihatin, satu postingan saya yang like dalam waktu berapa hari ini gitu, itu 11.000 orang, Rp300.000. Nah, ini untuk building trust ya gitu. Nah, itu karena postingan ya, jadi jauh lebih murah. Tapi kalau diarahkan ke website, yaitu rata-rata memang sedikit lebih mahal gitu. Nah, ini cukup sekali postingannya ya, cukup sekali. Itu kalau iklan. Kalau pertanyaannya adalah ngiklan, kan kalau saya ngiklan gimana? Cukup 1 kali. Tapi kalau pertanyaannya saya ubah, kan kalau posting bagaimana? Ya, karena posting itu kan katanya harus konsisten. Kalau tidak konsisten, nanti algoritmanya tuh udah bagus, turun lagi, jatuh lagi. Jadi harus konsisten, setiap hari ada uploadan atau setiap minggu sekali. Sementara mood saya berubah-ubah.
kadang minggu ini saya lagi semangat banget, minggu depan nggak. Jawabannya sudah disiapkan oleh Facebook, yaitu Anda bisa mempostingnya menggunakan Creator Studio. Ya, saya tunjukkan ya, Creator Studio Facebook. Ya, Anda cari aja di sini, nanti akan masuk ke sini ya, Facebook Creator Studio. Sorry. Nah ya ini ya. Jadi nanti Anda login ya gitu. Kemudian Anda bisa buat postingan, bikin postingan ya, mau story boleh, ya mau beberapa video dan sebagainya, misal postingan aja ya gitu. Nah di sini Anda nanti mau kemana nih? Misalnya mau ke yang Kang Afif misalnya ya, yang Kang Afif nanti bikin. Nah di sini Anda bisa schedule agenda, jadwalkan. Ya, mau di Instagram bisa, di Facebook bisa, jadwalkan. Jadi ketika Anda mood-nya lagi bagus, Anda bikin aja 10-20 postingan di sini ya, di setting untuk seminggu sekali misalnya gitu. Ya, atau seminggu 2 kali. Ini buat hari Senin, ini buat hari Rabu, ini buat hari ini, buat hari itu. Sehingga ketika nanti minggu depan harusnya posting tapi Anda mood-nya lagi kurang, tenang aja kan udah di setting itu di sini ya. Nah ini ya, ini contohnya ya kalau Anda mau lihat. Nah, nih ya gitu. Nih ini tuh ya, ini banyak banget ya gitu. Ini hampir semuanya ini adalah agenda. Ya gitu, ini tinggal yang besok belum nih ya besok. Ini udah diterbitkan kemarin sore. Gitu. Nah itu jawabannya seperti itu ya Mbak Siva. Sip. Oke ya, sip ya. Oke, nah semoga itu menjawab. Nah, bagaimana? Ada pertanyaan lagi Mas Reza? Kalau tidak, saya lanjutkan materinya, cara membaca insight-nya. Wah, boleh banget. Nampaknya sekarang belum ada, mungkin karena masih meresapi dan berusaha mengerti gitu ya. Nanti ya mungkin lebih enaknya kita lanjutkan materi dulu. Materi oke. Ya. Belajar digital marketing itu bukan ilmu yang Anda satu kali melihat langsung menguasai, itu bukan ya, tapi perlu Anda ulang-ulang. Tapi ya Anda akan menjadi mahir setelah Anda melewati periode seperti ini, yaitu tahu dulu oh gini, oh gitu, dan nggak semuanya langsung nempel ya. Saya aja mengulangi materi Facebook ini aja tuh berulang kali dan belajar ke banyak guru baru paham ya. Nah jadi tapi saya tidak akan bisa mahir seperti sekarang kalau saya tidak melewati periode seperti ini ya. Dulu saya apa sih ini tuh, ada istilah baru, lead itu naon gitu kan, lead magnet naon, pixel teh naon gitu kan, ini apa gitu, itu apa gitu. Nah ya semoga aja Anda yang saat ini baru mengetahui tentang ini ya, itu bisa suatu saat nanti nggak lama dari sini menguasai dan mahir dalam Facebook Ads, digital marketing ya gitu. Intinya mas step by step aja, konsisten ya.